Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Apa kabar pada malam hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Luar biasa, amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita mau mempersiapkan diri kita mau datang beribadah kepada Tuhan, kita mau datang memuji, memuliakan nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak menerima segala pujian penyembahan kita, amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pada malam hari ini, hati kami rindu untuk memuji, memuliakan akan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang layak menerima segala pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, di saat kami memuji dan memuliakan akan Engkau Bapa, Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Dan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami tahu di saat kami memuji, memuliakan akan Engkau Tuhan, ada satu kuasa yang tidak senang melihat kami datang menyenangkan akan Engkau Bapa. Kami mau tolak, patahkan, hancurkan kuasa itu hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dan biarlah tempat ini dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami punya kebebasan untuk terus menyenangkan akan Engkau Tuhan. Berglori, bersuka cita bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan.
Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau ya Allah yang kami puji. Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan bertahta di atas pujian kami pada malam hari ini. Roh Kudus-Mu akan menjadi bagian kami pada malam hari ini. Kami akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau hadir dalam pujian kami. Haleluya. Kasih Tuhan. Oh Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Bersama-sama kita lakukan pujian ini. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Amin. Haleluya. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, amin. Haleluya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, kami undang Engkau Roh Kudus pada malam hari ini. Engkau akan memenuhi hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau selalu
kami yang kudus. Mulia bagi, lagi katakan ku sembah kudus. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu. Mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus. Amin, haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan, karena Engkau kudus. Haleluya. Kami sanjung Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu. Mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kami sembah Tuhan, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami mau sembah, kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Haleluya. Kau saja yang layak, Engkau saja yang kami puji. Engkau yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau saja yang layak menerima pujian kami Tuhan. Kami bermazmur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menguatkan hati kami yang lemah Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami yang ada, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembahku. Amin. Ku
Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau katakan kepada Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Satukanlah roh-Mu atas kami, satukanlah roh-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Tuakanlah roh-Mu atas kami, tercurah dari surga kami bersuka cita, tercurah dari surga bangsa-bangsa bersorak, tercurah dari surga kerajaan Tuhan dibangkitkan, tercurah dari surga kerajaan Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, tercurah dari surga kami bersuka cita, tercurah dari surga bangsa-bangsa bersorak, tercurah dari surga kerajaan Tuhan dibangkitkan, tercurah dari surga kerajaan Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Tercurah dari surga kami bersuka cita, tercurah dari surga bangsa-bangsa bersorak, tercurah dari surga kerajaan Tuhan dibangkitkan, tercurah dari surga kerajaan Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Allah kita adalah Allah yang besar. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Yang sungguh amat besar, yang memiliki kuasa besar, Dia besar. Amin. Sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Dia sungguh amat besar. Kami miliki Allah
sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Menolong jiwaku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong jiwaku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Puji Tuhan, Tuhan memberkati pujian kita pada malam hari ini. Kita akan memberikan korban syukur kita. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa. Haleluya. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kita persiapkan hidup kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
penolong kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, lebih besar dari segala-galanya dalam hidup kami. Haleluya. Penolong hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sama-sama kita semua bangkit berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari sama-sama kita renungkan pujian ini, bahwa sungguh Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dia yang menguasai dan memegang erat kehidupan kita. Tuhan yang pegang kendali keadaan hidup kita. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih. Biar jemaat saja yang menyanyikan pujian ini. Kuasa-Mu
Haleluya Yesus. Kami muliakan Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami rindu senantiasa kuasa-Mu yang terbesar itu selalu ada diam dalam hidup kami. Agar kami terus mengerti kehendak Tuhan. Kami menjadi pemuji, penyembah Tuhan. Dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami percaya seberapa pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Tuhan sudah sempurnakan semua. Menjadi satu persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Kembali kami akan dilawat melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi kami hamba-Mu. Sehingga firman-Mu yang kami terima, meneguhkan kami, menguatkan kami, membawa kami selalu mengerti kehendak Tuhan. Kami hidup di dalamnya, dan kami akan terus meraih setiap janji-janji Tuhan. Kuasa kegelapan iblis yang mencoba mengganggu, dan haleluya menghalangi pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Bersatu hati kami halaukan, kami singkirkan semua dalam nama Yesus. Roh Kudus saja yang ada di tengah-tengah kami. Kami penuh sukacita untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap menikmati dan menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali, tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih tentu kepada Tuhan, dan yang kedua kepada keluarga hamba Tuhan yang kembali malam hari ini dapat mempercayakan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tentu saya masih akan berbicara tentang kuasa Pentakosta yang perlu kita harus nantiasa miliki dalam hidup ini, sebab dengan kuasa Pentakosta atau kuasa Pantekosta membawa kita senantiasa untuk selalu memahami, mengerti kehendak Tuhan, dan kita hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12. Roma pasal 12, ayatnya yang ke-11, saya akan baca sampai ayatnya yang ke-12. Namun perenungan kita saya akan ambil dalam, saya akan coba jabarkan dua ayat ini. Roma 12 ayat 1, ayat 11, saya akan baca sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya akan beri topik kebenaran firman Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan roh yang tetap menyala-nyala. Mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan roh yang terus menyala-nyala. Ada banyak hari-hari ini kekristenan yang mulai pudar, suam-suam, tidak lagi memiliki semangat mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kuasa Pentakosta atau kuasa Pantekosta ini perlu senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, saudara-saudara, karena ini yang akan senantiasa membawa kita bersemangat untuk selalu tetap mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, saudara-saudara. Dikatakan di sini bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini sebuah perintah yang menegaskan bahwa sebagai anak Tuhan kita tidak boleh sampai lemah ya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dia mau supaya kita tetap rajin untuk senantiasa mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan,
dan melakukan segala hal-hal yang baik sesuai dengan keinginan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia mau supaya semangat rohani itu kita selalu miliki dalam hidup kita. Tentunya kita tidak bisa melakukan sesuatu kalau tanpa roh Kudus, tanpa roh Tuhan. Ya, itulah sebabnya betapa pentingnya kenapa kita harus berdoa. Mengawali semua pelayanan, kenapa kita harus berdoa? Supaya kuasa Roh Kudus bisa memakai kita agar kita dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan harapan dan keinginan Tuhan. Saudara-saudara. Kenapa kita tidak boleh kendor, saudara-saudara? Ya, karena pada dasarnya kadangkala manusia ini mudah lelah, mudah menyerah, mudah berputus asa. Tapi kalau ada roh Allah dalam hidup kita, tentu saudara akan memberikan selalu semangat, mendorong hidup kita, supaya kerajinan kita dalam mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tidak kendor. Ya. Jadi ini keinginan Tuhan, kita tidak boleh kendor. Jadi kalau saudara-saudara sudah ditetapkan ya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, biarlah saudara-saudara menjadi pelayan Tuhan yang rajin untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Sebab kepercayaan itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan melalui otoritas dalam pelayanan. Saudara-saudara. Kemarin saya punya om, ya, yang baru saja ditinggalkan oleh istri. Dia sempat cerita sama saya. Dia bilang sebenarnya saya ini sopongo. Tapi gembala masih mempercayakan kepada saya untuk menjadi ketua komisi Bapak. Saya jawab, kalau masih dipercaya, kita punya tugas, lakukan apa yang menjadi perintah, tugas yang dipercayakan. Kenapa kita dipercaya? Karena kita dianggap masih bisa dipercaya. Iya. Apalagi kita bilang, om sebagai orang tua. Iya. Dianggap orang yang bisa menjadi teladan. Dia jawab dengan nada berkaca-kaca. Dia bilang, iyo, memang saya harus bekerja supaya menjadi sebuah modal ya untuk masuk surga ke depan. Saya bilang, iya. Lakukan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan jangan sampai tanggung jawab, ya, baik kita sebagai jemaat Tuhan, baik kita sebagai pelayan Tuhan, jangan sampai kita mengendor dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan, apalagi di pelayanan. Pelayanan ini sesungguhnya itu milik Tuhan. Kita ini gereja. Kepala dari gereja itu siapa? Yesus. Tuhan. Saudara, dia adalah pengendali segala-galanya. Semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan. Ya. Makanya saudara-saudara, saya pelayanan di desa. Tapi karena saya selalu merasa, sekalipun saya di desa, tapi ya melayani jemaat yang kecil, saudara-saudara, tapi saya tidak pernah mengendor. Karena saya tahu tanggung jawab itu adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Iya. Saya hanya melakukan tugas dan tanggung jawab saya. Saya tahu kalau saya lakukan tugas dan tanggung jawab saya, Tuhan menyertai, Tuhan tidak tinggalkan. Saudara-saudara, Tuhan akan selalu menyatakan janjinya, sebagaimana pujian yang sudah kita persembahkan tadi. Yang kedua, dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Ya. Jadi, api Pantekosta itu tidak boleh padam dalam hidup kita. Biarlah kita terus memiliki Roh Kudus, karena dia yang memberikan semangat.
Jadi semangat untuk cari Tuhan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau mulai ada kemalasan, itu bukan lagi pekerjaan Roh Kudus. Saudara harus pahami. Ya, saudara-saudara. Di dunia ini banyak roh. Dia bisa mempengaruhi pikiran dan seluruh alam kehidupan kita, saudara. Dan ketika kita tidak sungguh-sungguh, maka roh lain akan masuk. Makanya izinkan selalu Tuhan yang semata-mata menguasai kehidupan kita. Kalau roh Tuhan selalu ada dalam hidup kita, maka kita akan terus semangat. Roh kita menyala-nyala dalam mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Melayani satu dengan yang lain. Ya, jadi melayani Tuhan ini, saudara-saudara, Tuhan so bilang, sedangkan air putih, kita orang kasih sama anak kecil, ya, itu sudah sama dengan engkau melayani Tuhan. Melayani aku, kata firman Tuhan. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan biarlah roh itu terus menyala-nyala. Saudara-saudara. Kami di sana ada jemaat, ya, karena so tua, so pikun-pikun. Kalau dia datang, itu dari Muslim, saudara, dari Muslim. Ya, lalu dia bertobat, tapi karena so pikun, dia mulai jalan keliling Pulau Peling itu. Tapi yang heran, itu dulu dia berjemaat di Gereja Pantekosta 1. Entah bagaimana dia datang ke kami, saudara-saudara. Ya, karena keadaannya memang sudah tua sekali, pokoknya kerjanya jalan. Tapi pulang-pulang dia balik, nginap di rumah jemaat. Dia datang, tidak memberi salam. Begitu dia bosan di situ, dia pergi juga tidak memberi salam. Tapi saya bilang, tugas kita, apa yang bisa kita lakukan buat dia, kita lakukan. Saudara-saudara. Kalau keinginannya lagi suka beribadah, dikasih tahu, sebentar ada doa, sebentar ada ibadah. Kalau dia lagi sukacita, saudara-saudara, dia datang berdoa, dia datang beribadah. Atau kalau dia datang ke kami, saya bilang sama Maitua, saya bilang jangan tanya, so habis makan, jangan tanya. Siapkan teh, kasih besar-besar, DP gelas, kasih nasi, ikan, kasih banyak-banyak. Kalau saudara kasih satu tampan nasi itu dia kasih habis. Jadi kasih bumbu memang. Saudara, begitu habis dia makan, nanti dia mulai berpikir barangkali. Pikir tanpa permisi. Kami punya tugas melakukan yang baik. Tapi saudara tahu, kok sana kemari putar sana putar sini dari kabupaten, pulang lagi, dia tetap ingat itu mata maling. Saudara. Karena kami hanya melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Saudara bisa lihat sekarang di media sosial. Orang lagi tidur-tidur, mungkin kelaparan di jalan, ya, orang-orang jalanan diam-diam. Kasih makanan atau berupa sembako, lari. Pergi lagi kasih yang satu. Itu adalah contoh pelayanan, saudara. Ya. Jadi kalau ada Roh Kudus, maka tentu, saudara, senantiasa ada inspirasi apa yang saya bisa lakukan untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, saya kira di sini saudara sedang menunjang ada beberapa pelayanan, ya, di berbagai tempat, di sidang-sidang yang baru saja dirintis. Saya percaya setiap pengorbanan pelayanan kita ditilik oleh Tuhan. Mari kita terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena setiap jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Mari kita, roh kita terus menyala, ya, dalam hal berdoa. Jangan padamkan doa. Kalau saya bicara tentang doa, banyak sekali ayat.
tetaplah berdoa. Jadi doa tidak bisa putus. Ya, berdoalah terus menerus, saudara. Ya, jadi biarlah roh kita menyala-nyala dalam berdoa, dalam membaca firman, dalam beribadah, dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, layanilah Tuhan, kata firman Tuhan. Ya, jadi semua yang kita kerjakan, lakukanlah itu untuk melayani Tuhan. Saudara, ya, bukan melayani, bukan mencari pujian dari manusia. Saudara, kita layani Tuhan, itu sama dengan kita melakukan untuk Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap pelayanan yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara, itu pasti akan senantiasa membuahkan hasil yang baik. Apabila kita senantiasa punya motivasi untuk semata-mata melayani Tuhan. Jadi apapun kepercayaan, apapun kemampuan, apapun talenta, ya, apapun karunia yang Tuhan percayakan, semua untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara. Yang berikut, dalam ayatnya yang ke-12. Kenapa? Sebenarnya cuma ayat 11 tadi saya mau jabarkan ini. Tapi awal pujian tadi ada menyebut kata sesak. Ya. Dalam hidup ini seringkali kita mengalami kesesakan-kesesakan. Tapi saya percaya kalau roh Tuhan, kalau Allah ada dalam hidup kita, sekalipun kita melewati berbagai kesesakan dalam hidup ini, ya, Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Amin. Iya. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, bahkan sampai kami pun hamba Tuhan, yang namanya kesesakan itu banyak. Ya, saya selalu bilang sama jemaat, kalau saya mau bilang bentuk kesesakan sama saudara, apa saudara mampu untuk mengatasi saya punya kesesakan? Tidak mungkin. Jadi segala bentuk kesesakan yang kami hadapi, kita bawa sama Tuhan, bercurhat melalui doa. Karena hanya Dia yang mampu menolong, membela, meluputkan kita untuk menanggung segala sesuatu. Iya. Jadi mari saudara, kita terus memiliki kekuatan dari Tuhan. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, Bersukacitalah dalam pengharapan, kata firman Tuhan. Jadi, kalau kita ada roh Allah, kita akan senantiasa memiliki pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun kita melewati kesulitan-kesulitan hidup, tapi kalau ada roh Tuhan, kita terus percaya. Tuhan, saya yakin Tuhan tidak biarkan. Saya yakin Tuhan tidak tinggalkan. Engkau Tuhan pasti akan senantiasa, ya, menyatakan janjimu sesuai dengan pujian kita tadi. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Amin saudara? Yakin. Yakin berarti kita terus menaruh pengharapan. Sekalipun sulit, tapi kita yakin Tuhan bekerja. Ya. Allah turut bekerja dalam setiap pengharapan-pengharapan yang kita bawa kepada Tuhan. Saudara-saudara, jadi itu keberuntungan kita sebetulnya sebagai anak Tuhan. Asal kita terus bergantung penuh kepada Tuhan. Orang yang menaruh pengharapan itu kepada Tuhan, dia yakin bahwa Tuhan tidak biarkan. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, dia yakin bahwa Tuhan menyertai. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, dia tahu bahwa di balik perjuangan, di balik usaha, ada hidup kekal Tuhan sediakan. Saudara. Jadi mari kita terus menaruh pengharapan itu kepada Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Lalu kemudian, sabarlah dalam kesesakan. Jadi, kalau ada roh Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita, pasti kita akan senantiasa diberi kekuatan.
Ya, sekalipun kita menghadapi masalah-masalah. Kadang ketika seseorang diberikan masalah, ujian atau pencobaan, dia bilang, aduh, kita sudah tidak mampu. Tapi 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Kalau kita punya iman, punya kekuatan Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita, kita anggap itu, biasa saja ini. Saya pasti diberi kekuatan untuk melewati atau menanggung segala perkara yang saya hadapi. Saudara-saudara. Jadi itu pentingnya kita memiliki kuasa Pantekosta. Ya. Sekalipun secara manusia tidak mampu, tapi dengan Spirit Roh Kudus, ya, kekuatan dari Roh Kudus, Dia yang memampukan kita. Saya ingat ada kesaksian dari seorang anak Tuhan. Dia ini jemaat yang sangat setia, seorang ibu yang sudah tua. Anaknya kemudian ditimpa oleh penyakit kanker. Saudara-saudara, dibawa ke Makassar. Itu jemaat Banggai. Kanker, saudara-saudara. Begitu sampai di Makassar, karena mungkin kena kanker ganas, ya, siang, malam berteriak terus. Itu waktu dia bersaksi, saya amati betul. Saya dengar baik-baik. Dia berteriak terus. Otomatis saya seorang ibu, aduh Tuhan, saya mau bikin apa ini? Saya mau berbuat apa ini? Kesimpulan yang dia lakukan, dia bilang, Tuhan, mulai besok saya mau puasa. 3 hari kita mau puasa buat anak saya. Mau bilang berdoa, bukan anak Tuhan kalau tidak berdoa. Iya. Jadi kalau hadapi masalah, kalau saya berdoa belum ada jawaban, berarti ada sesuatu yang perlu lagi saudara harus lalui. Dia berpuasa. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini anaknya ini, pokoknya teriak sakit histeris karena kesakitan. Baru 1 hari dia puasa, DP anak sota tidur. Padahal tidak bisa tidur. Dia puasa, saudara. DP hari kedua, itu kanker picak. Luar biasa Tuhan. Amin. Kalau ada kuasa Pantekosta sama kita orang, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Hari kedua, picak. Saya bilang, kalau so picak, ibarat bisul. So keluar itu nana, itu bisul saja kalau belum keluar itu nana, aduh, sakit. Ini kanker bukan bisul. Saudara. DP hari ketiga, sebelum hari ketiga dia bilang, besok orang so pulang nak, karena anaknya tidak lagi histeris. Dia bilang, mama, so enak kita rasa, so tidak ada yang sakit. Mereka pulang, balik ulang ke Banggai. Tinggal perawatan di rumah saja, saudara. Ya, karena semua nana sudah mulai keluar. Dan pada akhirnya anak ibu ini sembuh total. Kalau ada kuasa Pantekosta dalam hidup kita, tidak ada satu perkara yang sulit. Sabarlah dalam kesesakan, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, saudara. Dan Tuhan pasti akan menolong. Poin yang ketiga, selain sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Artinya, jangan berhenti berdoa. Amin. Ya. Tetap berusaha untuk mencari Tuhan dalam segala keadaan. Ada orang kalau so sakit, ada bagaimana? Apalagi kalau dia pelayan Tuhan, minta maaf ini. Kita belum bisa datang. Kita kaki sakit. Terus saudara, saya pernah praktekan. Saya sakit tidak bisa bangun. Waktu saya jadi pengajar Donggala.
Waktu itu saya harus melayani sekolah minggu. Saya bilang, Tuhan, saya lakukan semua untuk melayani Tuhan. Karena secara manusia saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saya berusaha. Mulai lagi berpikir, selesai ibadah sekolah minggu, oh sudah. Kalau saya sudah tidak mampu, sebentar kita sudah mau ibadah. Begitu saya sudah mulai tanpa tidur, Tuhan kasih ingat saya. Beribadahlah kepada kamu, kepada Tuhan, maka roti dan air minumanmu diberkati dan segala penyakit akan dilalukan. Saya bangkit saudara dari tempat tidur. Apalagi musik mulai bunyi. Kita bangkit. Tuhan, saya imani firman-Mu. Saya ingin melihat kuasa firman-Mu. Saya bangun. Saya berdiri. Lalu saya pergi tempat ibadah. Waktu puji-pujian belum. Tapi saya tetap mengimani janji Tuhan ini. Begitu persembahan pujian pemuda, mulai kita rasa jamahan Tuhan. Semua penyakit langsung sirna. Karena saya imani firman Tuhan. Kalau kita imani firman Tuhan, tidak ada yang sulit. Amin. Tidak ada yang mustahil. Kalau ada iman dan Roh Kudus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah sebabnya saudara, mari kita terus memiliki kuasa Pantekosta ini. Jangan pernah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Semua janji Tuhan pasti akan dinyatakan bagi setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus kau kebenaran, kita lakukan pujian ini. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Puji Tuhan, amin, haleluya. Yesus Tuhan, amin. Amin. Ajaib Tuhan, amin, amin. Yesus kau kebenaran, amin, amin, yang menyelamatkanku dan memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, puji Tuhan, amin. Ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku, saja buat semua bangkit berdiri, haleluya. Ku hidup bagimu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, haleluya. Kalau ku hidup bagimu.
menjauhkanku dari Kau. Dunia tak bisa Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari Kau. Dunia tak bisa Tuhan, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Ini menjadi pernyataan kami. Apapun yang kami hadapi, kami tidak akan pernah berputus asa. Kami tidak akan pernah menyerah. Biarlah kekuatan Roh Kudus ada dalam hidup kami. Kami akan terus maju bersama dengan Engkau. Kami terus mau mengasihi Engkau. Kami terus mau melayani Engkau. Kami terus mau melakukan kehendak Tuhan. Sehingga hati Tuhan disenangkan. Dan kami yakin setiap janji Tuhan itu akan senantiasa bekerja dalam hidup kami. Biarlah kuasa Pentakosta, kuasa firman ada dalam hidup kami. Sehingga kami terus bersemangat dalam kami mengiring Tuhan, melayani Engkau, bahkan setia sampai langkah kami yang terakhir. Kami tahu ada satu oknum, kuasa-kuasa dunia yang tidak senang melihat kami untuk mau maju menuju kepada kehidupan kekal. Sebab itu segala bentuk pekerjaan setan iblis yang mau menghalang-halangi perjalanan hidup iman percaya kami. Kami ikat, kami tolak, kami halaukan semua dalam nama Yesus. Tuhan berperang ganti kami. Bersama Tuhan kami menang. Bersama Tuhan kami melakukan perkara yang besar. Meteraikan firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam dan bertumbuh serta berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Melalui firman-Mu, tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Kami percaya setiap pengorbanan kami ditilik dari tempat yang maha tinggi. Tiap pelayanan, setiap pengorbanan, haleluya, dari seluruh jemaat Tuhan, Tuhan balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan memberikan korban syukur kita. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Ketika ku jumpa dengan Yesus yang
bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang hebat di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Engkau tanamkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, dimanapun dia pergi dan berada, kami percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu menyertai kemanapun dia pergi dan berada. Di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, Engkau hiburkan dengan jiwa-jiwa yang baru, yang datang memuji, memuliakan nama Tuhan, yang rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, pada saat ini kami sudah memberikan korban syukur kami ke hadapan-Mu. Kami memberi dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan ungkapan syukur kami. Dan biarlah Tuhan, ketika kami memberi itu tidak menjadi kekurangan bagi kami, tetapi kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami mau belajar mengasihi akan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap, satu-satunya pengharap, satu-satunya pengharapan. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, sampai detik ini dan saat ini kami terus melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pembelaan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan selalu menyertai perjalanan dan langkah kehidupan kami. Kami hanya bisa berkata segala pujian hanya bagi Engkau. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Hari ini juga kami telah berkumpul di rumah-Mu Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau, mendengarkan sebahagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib. Biarlah terus membawa kami untuk lebih lagi mendekat dengan Engkau. Karena begitu banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang bisa kami alami dalam kehidupan ini. Hamba Tuhan yang telah memberkati kami, Engkau terus pakai dalam pelayanan. Dimanapun dia melayani Tuhan, Engkau terus pakai untuk selalu menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati pelayanan mereka di daerah mata sana Tuhan. Bawa jiwa-jiwa baru, hiburkan mereka dengan jiwa-jiwa baru. Dan kami akan terus melihat bagaimana perbuatan Tuhan akan selalu mereka alami, nikmati dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan.
Kami tidak takut menghadapi hari-hari kami, karena Tuhan berserta dengan kami. Karena Engkau Allah Immanuel ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar perlindungan, pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Engkau hindarkan kami dari hal-hal yang bisa merugikan dan mencelakakan umat Tuhan. Kami berkata di malam hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan, kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami ada dalam naungan Tuhan. Engkau nyatakan kasih-Mu, kemurahan-Mu bagi kami Tuhan, umat-Mu di sepanjang minggu ini. Setiap usaha dan jerih lelah umat Tuhan, biarlah di dalam nama Yesus Tuhan memberkati, Tuhan buat berhasil segala usaha dan pekerjaan umat Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan di dalamnya. Sana keluarga kami, orang-orang tua kami, saudara-saudari kami yang terpisah jauh dari kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Hadir dalam kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka, menuntun kehidupan mereka, dan menaungi mereka dengan kasih karunia-Mu. Usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan, pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Dengan hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan, mereka bisa menyelesaikan pendidikan dan kuliah mereka. Tentunya nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami. Engkau tuntun terus kami bersama dengan Engkau, karena Engkau lah sang sumber kebenaran itu dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, semua yang telah berkorban, umat-Mu yang telah melayani Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang kami berikan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia, karena Engkau Allah sanggup untuk membalas lebih dari apa yang kami harapkan dan pikirkan di dalam kehidupan ini. Kemuliaan, pujian hanya bagi Engkau saja. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan, terimalah anugerah kemurahan kebaikan dari Bapa di sorga, cinta kasih anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Kiranya Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita, ada kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.